Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir. Dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta yang dulunya itu adalah kereta spesialis perjalanan malam dan sekarang ada perjalanan pagi, yaitu kereta api Sembrani dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi yang sekarang itu bisa dibilang mirip-mirip seperti kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Sembrani? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, teman-teman, jadi ini kan hall selatan ya, pintu utama dari keberangkatan kereta di stasiun Gambir. Cuman sejak tanggal 1 September kemarin, ini itu sudah menjadi hall selatan hanya melayani keberangkatan dengan sistem boardingnya face recognition. Jadi untuk pemeriksaan tiket manual tersedia di hall utara di sebelah sana ya, sehingga untuk hall yang biasa ini dekat dengan Starbucks di sebelah situ dan juga Lawson di sebelah situ, ini hanya bisa untuk orang-orang yang hendak boarding menggunakan scan wajah. Nah, jadi karena memang di sini udah dihususkan sebagai boarding gate untuk face recognition, jadi teman-teman itu harus registrasi dulu di sebelah sini ya. Nah, ini banyak tuh, ada yang jaga stand-nya, jadi bisa registrasi di situ, setelah itu bisa boarding secara sistem di sini. Ini ada yang lagi nge-vlog, Mas Dimas. Sudah mendaftar di stasiun Cirebon dan bisa digunakan pada stasiun-stasiun lainnya. Ada siapa ini? Naik apaan? Manahan, Pak. Oh, Manahan. Dirimu? Sembrani. Waduh. Ayo naik Sembrani aja. Enggak lah, nanti aja lah. Kaget saya tiba-tiba di depan. Nah, ternyata di Gambir ini ketemu sama Mas Dimas, tapi Mas Dimas itu beda ya, naik keretanya. Lalu untuk stasiun Gambir sendiri, ini fasilitasnya lengkap banget ya. Di lantai 2 itu ada restoran, lalu ada juga hotel transit. Ditambah lagi banyak gerai retail yang menjual makanan dan juga cemilan. Jadi apabila teman-teman mau sarapan atau mau belanja sebelum naik kereta, itu bisa ya. Yang diberangkatkan dari jalur 1 adalah kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Gambir tujuan stasiun Bandung. Dan tadi itu saya tiba di stasiun Gambir naik kereta yang rangkaiannya ini teman-teman. Jadi untuk Argo Parahyangan setelah datang dari arah Bandung akan putar lokomotif dan langsung balik lagi ke arah Bandung. Argo Parahyangan udah berangkat dan yang ada di jalur 4 sana adalah kereta api Argo Cirebon dari stasiun Tegal mungkin ya ke arah stasiun Gambir. Dan untuk kereta api Argo Cirebon sama seperti Argo Parahyangan sistemnya tektok teman-teman. Jadi sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 1 dan juga jalur 2 dari stasiun Gambir. Saat ini itu untuk perjalanan kereta dari arah Gambir menuju ke arah Surabaya ada 3 di pagi hari. Yang pertama Argo Semeru dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng via jalur selatan. Lalu yang kedua ada kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah Gambir tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi via jalur utara. Termasuk juga kereta api Sembrani yang akan saya naiki itu lewat jalur utara teman-teman. Nah setelah itu juga selain di stasiun Gambir ini ada kereta api Dharma Wangsa keberangkatan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Jadi untuk kereta dari arah Jakarta menuju ke Surabaya ada 4 pilihan ya. Dan untuk kereta api Sembrani semula hanya ada perjalanan malam hari saja. Namun di grafik terbaru ini sudah ada 2 kali PP. Jadi 2 dari arah Gambir dan juga 2 dari arah Surabaya pagi dan malam. Itu cocok banget ya.
Jadi mirip-mirip seperti dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Untuk harga tiket kereta api Sembrani ini ada di kisaran Rp535.000 sampai dengan Rp725.000. Untuk kereta api Sembrani juga akan diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 8 jam 32 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Oke, ini dia untuk kereta api Sembrani yang akan saya naiki. Saya masih agak kaget sih. Ini disiapkan 40 menit sebelum keretanya berangkat. Biasanya untuk stasiun Gambir menyiapkan kereta itu mepet-mepet sama waktu keberangkatan. Ini masih lama keretanya, udah tersedia. Wow. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Sembrani yang akan membawa saya menuju ke kota Surabaya. Untuk kereta api Sembrani ini menurut saya jamnya cocok banget apabila kalian tidak ingin berangkat terlalu pagi dari arah Jakarta. Karena memang keberangkatannya sekitar jam 10:20, udah setengah 11 siang gitu teman-teman. Dan nyampe di Surabaya juga, ini jamnya masih enak sekitar jam 7 malam. Jadi apabila teman-teman malas naik kereta api Argo Bromo Anggrek yang mungkin dirasa kepagian, teman-teman bisa ambil kereta api Sembrani. Ditambah lagi kereta api Sembrani juga dari segi waktu tempuh tidak berbeda jauh dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, tidak lebih dari setengah jam. Jadi emang udah cocok banget ya. Ditambah lagi juga harga tiket kereta api Sembrani sudah pasti ada di bawah kereta api Argo Bromo Anggrek, walaupun selisih harga tiketnya nggak mencapai 100.000. Sekarang saya mau ke depan dulu, mau lihat lokomotifnya teman-teman. Dan untuk kereta api Sembrani ini, susunan rangkaiannya di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta luxury sebagai kereta termewah dalam satu rangkaian. Dan untuk kereta api Sembrani menggunakan kereta luxury generasi kedua dengan kapasitas tempat duduk 26 kursi dengan harga tiket sekitar 1,5 juta. Ditambah lagi di belakang kereta kelas luxury ada kereta eksekutif 1, 2, 3. Di belakang kereta eksekutif 3 terdapat kereta restorasi. Di belakang kereta restorasi terdapat kereta eksekutif 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk rangkaiannya dari kereta api Sembrani ini cukup panjang. Untuk lokomotif dinas dari kereta api Sembrani sekarang ini adalah CC206-1376, yang dimana CC menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 ya. Jadi 3 di depan dan juga 3 di belakang. 206 ini adalah serinya teman-teman, yang dimana lokomotif ini memiliki 2 kabin yang dapat dioperasikan di salah satu kabinnya oleh masinis, di kabin depan dan juga ada kabin belakang. 13 sendiri adalah tahun pertama dinas di 2013 serta 76 adalah nomor absennya. Lalu depo induk CPN itu merupakan kepemilikan atau kepengurusan dari lokomotif ini, depo induk Cipinang. Jadi ini dia untuk kereta eksekutif 9 pada kereta api Sembrani di perjalanan kali ini adalah K1
01647 SBI, yang dimana K1 menandakan bahwa ini adalah sarana kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 16 adalah tahun pertama dinas di 2016, 47 adalah nomor absennya ke-47, serta SBI sendiri adalah singkatan dari Surabaya Pasar Turi sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian kereta ini. Lalu ACTS 380-220V menandakan bahwa tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian kurang lebih sekian. BK sendiri adalah berat kosong 37.500 kg atau 37,5 ton, dan MD sendiri adalah mulai dinas di tanggal 14/12/2016. P24 SGU adalah perawatan tiap 2 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng, dan P48 adalah perawatan tiap 4 tahunan. Jadi teman-teman, untuk kereta ini biasa disebut sebagai kereta New Image, yang dimana ini adalah generasi pertama sebelum kereta angkatan stainless steel. Nah, lalu di atas sebelah sana juga ini terdapat sebuah kode trademark, di mana untuk tulisan F menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, dan nanti kereta api Sembrani akan melaju di kecepatan segitu ya teman-teman. Di sebelah sini juga ada tulisan 44, yang dimana berat dari kereta ini maksimal 44 ton dan 10 adalah tipe roda atau bugi K10. Oh iya dia. Nah, jadi teman-teman, untuk rangkaian New Image itu ada 2 tipe ya. Yang pertama, yang generasi pertama, itu rangkaian kereta api Sembrani, masih mild steel. Sedangkan untuk generasi keduanya, ada kereta stainless steel, seperti rangkaian kereta api Manahan yang akan dinaiki oleh Mas Dimas. Mas Dimasnya itu masih ngevlog di sana ya, karena dia stay di sini, dia lagi pinjem powerbank saya, mau ngecas katanya lowbat HP-nya. Nah, untuk kereta Sembrani sendiri, ini menggunakan K116, K1 New Image, yang dimana memiliki kekurangan, yaitu rangkaiannya yang cukup gemblodak. Sedangkan untuk kereta stainless steel, ini sudah lebih nyaman dari segi guncangan, dari segi peredam, dan lain-lain, sudah lebih baik. Tapi kita lihat, nanti rangkaian kereta api Sembrani ini gemblodak nggak sih? Nah, sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 9, nomor kursi 13B. Semoga di belakang. Yes, alhamdulillah. Dapatnya di belakang. Alhamdulillah tidak menjadi tukang jaga pintu ya. Ini dia. Ini dia untuk peta rute perjalanan dari kereta api Sembrani, diberangkatkan dari stasiun Gambir, akan berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Cepu, Bojonegoro, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk Sembrani pagi yang dari arah Jakarta, pemberhentiannya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kereta api Sembrani dari arah berlawanan, teman-teman. Alhamdulillahnya di kereta api Sembrani pada eksekutif 9 ini adalah rangkaian paling belakang, sehingga di belakang itu tidak ada pembangkit ataupun kereta bagasi. Kita nanti bisa back ride ya teman-teman. Untuk perjalanan kereta api Sembrani pagi dari arah Jakarta, setahu saya nanti itu akan menyusul 2 kereta lainnya ya. Yang pertama ada kereta api Tawang Jaya Premium akan disusul di stasiun Jatibarang, dan yang kedua ada kereta api Dharma Wangsa akan disusul di stasiun Semarang Poncol. Jadi memang naik kereta api Sembrani, feel-nya itu mirip-mirip seperti naik kereta api Argo Bromo Anggrek, sama-sama penguasa jalur lintas utara. Bedanya ya kalau Argo Anggrek itu merupakan kereta Argo unggulan, kalau Sembrani adalah kereta eksekutif satwa yang sudah mendapatkan percepatan waktu tempuh, di mana sama-sama bisa melaju di angka 120 km per jam, tapi untuk kereta api Sembrani pemberhentiannya lebih banyak.
Pada pukul 10.44, sekarang kereta api Sembrani sudah tiba dan berhenti kembali di stasiun Bekasi. Yang naik kereta api Sembrani dari stasiun Bekasi juga lumayan banyak ternyata teman-teman. Pantesan ya sekarang banyak juga kereta yang berhenti di stasiun Bekasi ini. Tepat pada waktunya kereta api Sembrani pukul 10.20 diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Tapi ini keretanya barusan itu ketika berangkat dari stasiun Bekasi nampaknya sudah lambat sekitar 5 menit teman-teman. Padahal sampai di Bekasi itu awal 1 menitan, tapi berangkat di Bekasi itu telat. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ada antrian KRL yang menuju arah Cikarang mungkin. Sejauh ini di kereta eksekutif 9 untuk okupansinya lumayan baik. Ini banyak juga kursi yang terisi, hampir sekitar 40 orang mungkin ya, karena memang masih ada beberapa kursi di lorong yang kosong. Tapi overall untuk perjalanan kereta api Sembrani ini penumpangnya rame. Ini buktinya di kereta paling belakang juga udah rame banget. Ini dia untuk kecepatan kereta api Sembrani di jalur Jatinegara Cikampek ya. Berkisar antara 113 km per jam sampai dengan 115. Sekarang kereta api Sembrani melintas di stasiun Cikampek. Dan di Cikampek ini terdapat 2 perpecahan jalur. Kereta api Sembrani akan ke kiri menuju jalur utara dan juga ada percabangan ke arah kanan menuju jalur selatan ke arah Bandung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12.53, kereta api Sembrani baru saja tiba di stasiun Cirebon Kejaksan, dan ini masuknya sudah telat teman-teman ya. Di Cirebon ini juga kereta api Sembrani bertemu dengan kereta api Argo Lawu dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir. Biasanya sih kalau udah telat masuknya ini akan berangkat tepat ya. Ini baru banget nyampe, bakal berangkat lagi, barusan ada pengumumannya. Tepat pada waktunya pukul 12.56 kereta api Sembrani diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Kejaksan. Ini berangkatnya sudah on time kembali
Jadi untuk di kota Cirebon terdapat 2 stasiun besar sebagai pusat pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Cirebon Kejaksan sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta api Sembrani, kereta api Argo Lawu, dan lain-lain. Setelah itu juga kita akan melintas di stasiun Cirebon Perujakan yang merupakan stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi atau campuran. Setelah dari Cirebon Perujakan juga kita akan mengambil percabangan lurus menuju ke jalur utara. Ada percabangan lainnya ke arah kanan menuju lintas tengah Purwokerto sampai dengan Kroya. Ya, jadi sekarang ini sudah diberangkatkan dari kota Cirebon, dan untuk batas kecepatan dari arah Cirebon menuju ke arah Comal sebelum Pekalongan itu lintasnya sudah bisa dilewati di kecepatan maksimum 120 km per jam. Jadi ini kereta api Sembrani setelah lepas Cirebon bakal ngebut banget teman-teman. Nanti kita cek ya untuk kecepatannya ada di angka berapa. Saya berharapnya sih ini bisa mencapai di kecepatan maksimum dan kita rasakan rangkaian kereta api Sembrani seperti apa ya. Karena memang saya rasakan dari arah Jakarta menuju ke Cirebon ini rangkaiannya gemblodak banget, yang dimana guncangannya aduhai, lalu kebisingannya juga agak berisik teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman untuk kecepatan jalur kereta dari Cirebon ke arah Comal ya. Barusan itu menyentuh angka 120 km per jam, dan ini kondisi di dalam kereta. Sebenarnya untuk daerah Cirebon menuju ke arah Pekalongan tidak terlalu gemblodak, tapi memang dari peredam suara masih agak berisik. Pokoknya dari guncangan itu tidak separah di jalur arah Jakarta menuju Cirebon lah. Persiapan melintas langsung di stasiun Brebes. Ternyata di Brebes ini Taspat ya teman-teman, karena memang salah satu stasiun besar juga sih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13.41, kereta api Sembrani sudah tiba di stasiun Tegal. Jadi on time ya. Sekarang saya mau ke restorasi, mau makan siang. Baru berhenti langsung berangkat lagi nih. Nah, jadi ini dia untuk kereta restorasinya ya teman-teman. Di kereta restorasi ini ada satu musola, musolanya juga luas banget, kayak di kereta stainless. Mungkin ini bisa digunakan 3 orang dalam satu waktu ya. Lalu ada juga sendal untuk kita ambil wudhu di sebelah sini. Ditambah lagi di sini ada ruang untuk makannya. Nah, di sini mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Ada juga beberapa kursi ya.
Lalu yang saya suka di sini itu ada tempat wudhu. Mantap. Jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam kereta restorasi ya. Dan untuk kereta restorasinya ini desainnya bagus banget. Ini itu ada meja, lalu ada kursi-kursi terlihat estetik, ada ornamen-ornamen kayu, terus gordengnya juga warna coklat, perpaduan warna coklat, dan lampu-lampunya ini berkesan mewah banget ya. Tapi tidak semewah untuk restorasi yang kereta api Pandalungan itu. Nah, sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan. Saya pesen apa ini? Wong Solo. Ya berarti ini artinya makanan yang disupport oleh pihak ketiga, bukan makanan asli dari Reska. Untuk isiannya kurang lebih kayak gini ya. Di sini ada satu porsi nasi, lalu ada tahu, ada tempe orek, ada ayam, sambal, dan juga sambal terong. Dan untuk menu ini saya sebenarnya udah pernah makan, ya lumayan enak sih, tapi ya nggak yang gimana banget gitu loh. Karena ini makanan yang familiar banget, kayak makanan khas Sunda gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, kuliner di kereta, makan nasi ayam. Orek tempenya enak, tapi ini susah makan ayamnya. Dapat bagian dada dan udah agak kering sih. Kalau bumbu ayamnya enak. Ada satu hal yang saya notice ya di kereta restorasi ini. Sayang banget, untuk interiornya bagus, kelihatan mewah, elegan gitu. Tapi realitanya kondisi di sini itu panas banget teman-teman. Ini kereta kayak model nggak ada AC. Rasa-rasanya kalau misalkan naik kereta tapi kepanasan kayak gini, rasanya naik kereta di zaman dulu banget gitu ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:19, perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Pekalongan, yang dimana semua kereta yang lewat sini berhenti di stasiun Pekalongan, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Nah, jadi untuk frekuensi kereta yang dari arah Jakarta, Surabaya, dan juga ke arah Bandung itu udah pasti ya bisa naik dari stasiun Pekalongan. Nah, setelah kereta diberangkatkan dari stasiun Pekalongan mengarah ke arah Semarang, kita itu akan melintasi salah satu keindahan alam yang menjadi daya tarik di jalur lintas utara, yaitu Pantai Utara Jawa, yang dimana nanti posisi rel akan berdekatan dengan posisi bibir pantai. Dan itu pemandangannya cukup menarik ketika rata-rata pemandangan di jalur lintas utara ini sawah, tapi kita dapat spesialnya juga ya. Kita bisa menikmati pantai. Berbeda dengan jalur kereta di lintas selatan yang melewati pegunungan dan juga lintasan berkelok-kelok, kalau di jalur utara ini didominasi oleh jalur lurus teman-teman. Jadi ya memang untuk perjalanan kereta di lintas utara menurut saya agak monoton. Pemandangan yang menariknya itu hanya di sekitaran Pantai Utara Jawa doang sih.
Sekarang ini kereta api Sembrani persiapan melintas langsung di stasiun Semarang Poncol, dan di Semarang Poncol akan menyusul kereta api Dharma Wangsa, sama-sama kereta dari Jakarta menuju ke Surabaya Pasar Turi. Ketutupan sama kereta Kaligung ya. Kereta Kaligung di jalur 3, biasanya kemarin itu Dharma Wangsa ada di jalur 2. Nah, itu kereta api Dharma Wangsa. Padahal Dharma Wangsa berangkat Jakarta itu lebih awal sekitar 100 menit, tapi kekejar ya di Semarang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.24, kereta api Sembrani sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan di kota Semarang ini ada 2 stasiun besar sebagai pemberhentian untuk kereta api jarak jauh ya. Yang pertama ada stasiun Semarang Tawang, yang kali ini itu adalah stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi. Sedangkan ada juga stasiun Semarang Poncol untuk kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi dan juga campuran. Tapi memang di Semarang Tawang ini ada beberapa kereta full ekonomi yang berhenti, seperti kereta api Matarmaja, lalu ada juga kereta api Menoreh dan lain-lain. Jadi memang agak bingung sih. Tapi ya untuk stasiun Semarang Tawang, ini pemberhentiannya lebih banyak teman-teman. Nah, karena memang di stasiun Semarang Tawang ini belok ya teman-teman jalurnya. Jadi PPKA memberangkatkan dari sebelah sana tuh, dari sebelah kiri. Yang ada di jalur 3 itu rangkaian kereta api Argo Muria dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Gambir. Sama-sama menggunakan kereta eksekutif New Image teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk interior dari kereta api Sembrani kelas eksekutif. Desainnya ini terlihat simpel dan juga elegan. Saya sejujurnya lebih suka desain kereta eksekutif New Image tahun 2016-2017 jika dibandingkan dengan kereta stainless steel ya. Kayaknya yang ini putih-putihnya itu lebih cakep gitu loh. Lalu untuk fasilitas sendiri, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi. Namun di kursi ujung, rak bagasinya sempit banget, sehingga untuk barang bawaan saya harus ditaruh di bawah sini ya. Ini merupakan salah satu kekurangan dari kereta eksekutif New Image. Padahal untuk rak bagasi di atas tengah itu lebar banget, muat untuk koper berukuran besar. Nah, untuk fasilitasnya sendiri, di sebelah sini itu terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Lalu ada juga lampu baca. Dan untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini ya. Jarak antar kursinya lega. Di sebelah sini juga terdapat sebuah kompartemen kecil untuk menyimpan barang-barang bawaan kita yang kecil-kecil. Bisa juga masuk botol minuman. Lalu ada meja kecil di sebelah sini untuk menyimpan barang-barang kecil juga. Dan di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di bawahnya terdapat footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya sudah bisa kita atur. Tapi memang untuk di kereta ini footrestnya agak aneh teman-teman. Ya, setidaknya lebih baik apabila di footrest model kemarin yang unfaedah itu loh, yang nggak bisa ditahan. Ini footrestnya sudah jauh lebih baik. Lalu di samping bawah sini terdapat sebuah tombol reclining. Apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di bawah handrest terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet di kereta api Sembrani kelas eksekutif ini ada di 2 sisi ruangan ya, di sisi depan dan juga sisi belakang. Untuk toiletnya sendiri ada perbedaan. Apabila di dekat kursi nomor 13 ini lebih lega, dan apabila di toilet yang ada di depan dekat nomor 1 itu lebih sempit. Kita lihat dulu ya untuk fasilitasnya. Jadi ini dia untuk toiletnya. Di satu sisi ruangan memang lega dan leluasa banget ya. Lalu untuk fasilitasnya sendiri, di depan sini tersedia sebuah cermin yang ukurannya gede. Ada juga wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, tong sampah, tempat tisu, ada gantungan untuk pakaian.
Lalu untuk klosetnya adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas, jet shower untuk cebokan, ada pegangan tangan juga, dan ada pewangi ruangan. Nah, sekarang ini kereta api Sembrani melintas di stasiun Brumbung, dan di Brumbung terparkir rangkaian gendut X Argo Bromo Anggrek ya. Lalu di sini juga terdapat dua perpecahan jalur ya. Yang ke arah sana teman-teman itu merupakan jalur menuju ke Gundi sampai dengan ke Solo Balapan Solo Jebres, dan kita mengambil tetap menuju ke arah Surabaya Pasar Turi. Apabila kereta api Sembrani malam berhenti normal di stasiun Ngrombo untuk naik turun penumpang, tapi untuk kereta api Sembrani pagi ini melintas langsung, sehingga feel-nya itu mirip-mirip seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Setelah lepas dari Semarang Tawang akan langsung berhentinya di stasiun Cepu, walaupun Argo Bromo Anggrek bablas Cepu ya. Nah, beberapa saat setelah kita melintas langsung di stasiun Ngrombo, kita juga bertemu dengan percabangan dari lintas tengah, tepatnya percabangan dari arah Gundih menuju ke Gambringan, yang dimana percabangan tersebut terletak di sebelum stasiun Gambringan apabila kita melaju dari arah Ngrombo. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.02 dan perjalanan kereta api Sembrani telah tiba di stasiun Cepu. Di stasiun Cepu ini nanti kita setelah berangkat akan berhenti di stasiun Bojonegoro dan lalu langsung ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi bisa dibilang stasiun Cepu ini adalah pemberhentian kedua ya sebelum stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sini juga sekarang cerah banget teman-teman. Ini lagi golden hour ya, bagus banget. Nah, untuk perjalanan kereta juga berhenti di Cepu lumayan banyak. Selain kereta api Sembrani ada juga seperti kereta api Gumarang, Kertajaya, lalu Dharma Wangsa, dan lain-lain. Pukul 17.40 kereta api Sembrani sudah tiba di stasiun Bojonegoro.
Dan di Bojonegoro ini hampir semua kereta berhenti di sini ya, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek, karena memang okupansinya yang cukup bagus. Ini aja yang turun di kereta api Sembrani lumayan banyak teman-teman. Di Bojonegoro juga kita bertemu dengan kereta api Gumarang, dan ini adalah kereta terpanjang dengan kelas tertinggi, membawa kereta kelas bisnis dan juga kereta eksekutif. Dari jalur 3 kereta api Gumarang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Bojonegoro. Nampaknya ini bakal berangkat berbarengan ya. Iya bener, kita tutup, kita rekam di ride aja. Oh iya teman-teman, mau kasih tahu aja kalau di kereta api Sembrani ini berbeda dengan kereta-kereta yang lainnya. Di sini sudah ada air purifier yang di atas sana yang kotak-kotak, itu merupakan alat untuk mengatur sirkulasi udara di dalam kabin kereta, sehingga untuk sirkulasi udara di sini menjadi lebih sehat, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Sembrani sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bojonegoro, dan itu merupakan stasiun pemberhentian terakhir sebelum kereta ini tiba di kota Surabaya. Sehingga untuk perjalanan kereta api Sembrani pagi juga bablas di stasiun Lamongan ya. Sekitar 1 jam ke depan kereta ini akan tiba di kota Surabaya, dan sebelum tiba saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Sembrani diambil dari nama tokoh atau mitologi yang berasal dari kuda bersayap, yaitu kuda bersayap tunggangan Bathara Kresna yang memang familiar sekali ceritanya di tanah Jawa. Lalu untuk kereta api Sembrani merupakan kereta kelas tinggi yang membawa kelas eksekutif dan juga satu kereta spesial kelas luxury. Untuk kereta api Sembrani ini memiliki relasi dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi dengan jalur lintas utara melalui kota Cirebon, Semarang, Bojonegoro, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ditambah lagi untuk kereta api Sembrani semula hanya ada perjalanan malam saja. Sekarang sudah ada 2 perjalanan pagi dan juga malam dari arah Surabaya ataupun dari arah Jakarta. Dan sekarang ini saya duduk di kereta kelas eksekutif. Untuk harga tiketnya sendiri berkisar antara Rp535.000 sampai dengan Rp725.000. Untuk harga tiket sejujurnya saya tidak bisa bilang murah ya, karena memang harga terendah itu ada di Rp535.000, sedangkan untuk harga tertingginya itu mencapai Rp725.000. Banyak juga teman-teman yang memang berkomentar di channel YouTube saya, Jakarta Surabaya dengan harga 600.000 ke atas di kereta kelas eksekutif katanya udah kemahalan. Mending naik transportasi lain aja, seperti pesawat yang beneran lebih cepat, ataupun juga naik bis yang memang di harga segitu sudah dapat sleeper, dapat makan dan lain-lain. Jadi untuk harga tiket worth it atau enggaknya saya balikin lagi ke teman-teman ya. Lalu untuk di kereta api Sembrani pada eksekutif 9 okupansinya lumayan baik. Tadi itu banyak juga penumpang yang dari arah Jakarta ke Semarang, lalu dari Jakarta ke arah Bojonegoro, dan selepas dari Bojonegoro ini kereta udah lumayan lenggang seperti itu. Dan untuk kereta eksekutif 9 dari segi sarananya, untuk guncangan, ini guncangannya masih gemblodak teman-teman. Untuk peredam suaranya juga menurut saya masih agak berisik, dan dari pendingin ruangan ini pendinginnya mantap. Selama di perjalanan, walaupun saya duduk di single seat yang memang tidak ada tirainya, tapi saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun ya. Saya merasakan kepanasan itu tadi ketika makan di kereta restorasi. Aneh juga sih, kereta restorasi di kereta eksekutif kok bisa ya kayak sauna seperti itu.
Saya benar-benar gerah tadi waktu makan. Overall, untuk perjalanan kereta api Sembrani pagi ini menyenangkan. Tadi juga selama di perjalanan kita menyusul 2 kereta lainnya, yaitu kereta api Tawang Jaya Premium yang memang berangkat dari Jakarta selisih sekitar setengah jam. Kita susul di stasiun Jatibarang. Lalu tadi juga ada kereta api Dharma Wangsa yang berangkat dari kota Jakarta lebih awal sekitar 100 menit. Kita susul di stasiun Semarang Poncol. Jadi memang untuk perjalanan kereta api Sembrani ini feel-nya mirip-mirip seperti dengan kita naik kereta api Argo Bromo Anggrek, namun pemberhentiannya lebih banyak dan juga untuk dari segi sarananya ya tidak senyaman kereta Argo Bromo Anggrek. Sejujurnya untuk kereta api Sembrani dengan okupansi sebaik ini, saya rasa sudah harusnya diganti menggunakan kereta model stainless steel seperti kereta api Argo Bromo Anggrek sih. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Sembrani ini. Sekitar 1 jam ke depan kereta ini akan tiba di tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi ya sekalian saya mau siap-siap dulu. Selamat pagi, kereta api Sembrani akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Terima kasih atas percayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api Indonesia, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Surabaya Pasar Turi. Alhamdulillah pukul 18:49 sekarang sudah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Awal sekitar 3 menit. Padahal berangkat Bojonegoro itu lambatnya lumayan loh teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi sebagai tujuan akhir dari perjalanan kereta api Sembrani. Seru banget ya, bisa mencoba kereta api Sembrani di keberangkatan pagi, dan bisa dibilang kereta api Sembrani ini adalah alternatif lain selain keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek pagi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja untuk perjalanan kali ini naik kereta api Sembrani pagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.